Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan tamu yang lebih spesial lagi. Ada Vera Martian, seorang influencer yang dulu kalau misalkan ada yang ngikutin tren fashion, dia tuh jadi brand ambassador sebuah brand. Terus dia juga bukan aktif ya, kegiatannya itu di dancer, pokoknya bener-bener eksis banget lah, eksistensinya keren banget. Assalamualaikum Vera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Vera? Alhamdulillah baik. Teteh apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Senang banget nih di channel apa tuh, Hafizatun Nisa Ismatullah channel. Ya, di Perspektifism ya. Perspektifism. Sebelum ngobrol jauh, kita kan pasti pengen tahu dulu nih. Vera, kan tadi aku bilangnya Vera tuh dulu brand ambassador sebuah brand fashion. Terus pas yang muncul kayak gini, ini apakah ada perubahan drastis nih Vera? Ada dong. Jadi di tahun ini kayak perjalanan hijrah mungkin ya secara singkatnya tuh. Di tahun 2017 tuh aku udah di S1 ya, itu tuh udah mulai ngerasa punya kesibukan yang template gitu loh teh. Kayak misalkan kuliah terus tadi juga ya sih masih kayak aktif di dance, tapi itu 2016 kalau nggak salah udah berhenti. Terus juga yang brand ambassador itu juga masih kayak foto-foto gitu ya. Kalau temen punya project di apa gitu kan, produk baju dan sebagainya tuh masih aktif. Ya cuman pada saat itu tuh aku ngerasa ada hal yang template aja gitu, yang pengen aku, ini bener nggak sih sesuai dengan tujuan hidup aku gitu. Apa cuman ada pergolakan batin gitu ya? Apa cuman memang aku tuh ngikutin kegiatan aja supaya ngisi kegiatan aja gitu. Nah di situ aku awal tahun 2017 tuh mulai pengen merefleksikan apa yang harus aku lakukan ke depan lah gitu. Sampai tuh ada yang lucu sih teh sebenarnya. Aku kan gimana tuh? Dulu tuh kan ada temen-temen di salah satu produk lah ya, kalau aku sebut mungkin nggak usah aku sebut. Terus dia tuh minta tolong untuk fotoin baju gitu. Terus aku bilang tapi fotonya biasa aja kan, kayak t-shirt sama celana panjang jeans biasa kayak gitu. Terus dia bilang iya oke, kayak gitu doang. Dan aku bilang tapi ininya bla bla bla, jangan sampai fotonya bla bla, banyak aturan lah di situ tuh aku tuh. Terus dia bilang emang kenapa sih Fer gitu. Terus aku bilang iya aku mau hijrah hehe gitu. Dan dia bilang mau hijrah kemana Fer? Ke India katanya gitu. Jadi maksudnya emang saya nggak percaya itu ya gitu. Karena mungkin ya circle aku pada saat itu tuh juga mereka baik-baik, mereka juga teman-temannya support gitu. Tapi aku tuh kayak belum menemukan tujuan hidup aku tuh kemana sih, bukan menjadi apa yang Allah mau gitu, tapi masih menjadi apa yang aku mau, ya udah aku lakuin. Padahal kayaknya dulu tuh udah dapet semuanya ya Fer. Maksudnya kan orang lihat wah Vera nih brand ambassador apa, endorse ngalir terus gitu. Iya, ngerasanya mungkin kayak gitu ya. Wah gitu kan. Tapi pada akhirnya tuh ternyata enggak juga sih, nothing aja gitu yang aku kayak barang-barang endorse nih misalkan. Foto itu agak capek juga sih ketika misalkan foto terus diminta foto dan sebagainya, tuh kan ada waktunya tuh, spare waktunya, dan si spare waktunya ini tuh mengkhususkan aku untuk fokus pada aduh gimana nih Kak, belum nih fotonya, ini kurang deh Kak dan sebagainya. Jadi aku tuh membutuhkan validasi yang lebih lah dari teman-teman netizen gitu pada saat itu. Terus dengan tadi kan bilangnya mau hijrah kemana sih, ke India kan berarti perubahan drastis. Ketika tiba-tiba ngelihat Vera berubah nih, gimana situasi di secara yang lingkungan dekat dulu lah sebelum ke netizen? Jadi mulai pertengahan tahun tuh aku dihack tuh, Instagram aku tuh dihack dihack. Terus aku juga itu karena endorse juga. Jadi ada yang link parfum tuh masuk tuh ke IG aku. Terus aku klik karena dia mau endorse. Ternyata pas aku klik tuh dia kayak phishing gitu ya. Dia langsung masuk data gitu. Masuk ke satu situs tertentu, terus dia langsung ada muncul tuh di handphone aku tuh kayak notif bahwa ya it's that you dan sebagainya. Terus di Bali juga, di Jakarta pindah-pindah lah dia si titiknya tuh. Terus aku dihack lah di situ. Ya aku mikirnya mungkin ini kayaknya jalan deh buat aku tuh, kayak harus coba deh pikirin lagi buat apa sih Instagram kamu tuh gitu. Nah udah dihack, aku ambil lagi tuh, aku email Instagram kan, si Instagram aku balik lagi 2 hari kemudian. Tapi 2 hari kemudian itu cukup banyak banget yang email online shop. Jadi kayak Kak aku berminat endorse barang kakak gitu, silakan kirim ke alamat ini, terus transfer dan sebagainya. Itu tuh mereka tuh langsung nagih
mana kak kok belum difoto sih dan sebagainya, kita udah transfer dan sebagainya. Nah aku kan nggak tahu karena di hack gitu. Nah dari situ masuklah aku ke sidang skripsi, dan mulai September 2017 itu Bentar, aku itu pas lagi sidang skripsi ada masalah itu? Wow. jadi sebenarnya sih mungkin itu bukan hal yang berat ya, dulu tuh aku mikir itu hal yang berat ya, kayak aduh kenapa sih ujiannya gini banget gitu ya, padahal di hack doang lah, Instagram doang, tinggal bikin baru gitu kan logikanya. Cuman ya biasalah, remaja problematik ya pada saat itu tuh jadi kayak ngerasa itu tuh masalahnya berat banget. Nah di bulan September itu aku ngerasa pengen pakai hijab gitu, karena di situ tuh aku ngerasa udah nggak mau lagi untuk apa ya, capek aja gitu kehidupan aku sehari-hari tuh kayak kuliah iya sih, tapi di sisi lain aku tuh hanya, kalau dulu kan sering ngomong gini teh, ya udahlah yang penting hijabin hatinya dulu gitu, dibandingkan dibandingkan hijab tapi nggak benar gitu, tuh sering banget selentingan itu gitu. Dan aku tuh pegang mazhab itu teh, mazhab yang penting hatinya dulu. Terus yang kedua, aku mikir bahwa kebahagiaan itu tuh aku bisa lakuin sendiri gitu. Padahal kebahagiaan itu kan bukan man-made. Kebahagiaan itu bukan buatan manusia. Tapi Allah tuh akan kasih sakinah, ketenangan itu pada saat kita taatkan sama Allah gitu. Nah aku tuh pengen mengejar itu gitu, tapi nggak bisa karena lingkungan aku nggak support ke sana. Tapi aku juga nggak bisa nyalahin mereka karena bukan salah mereka dong. Karena kitanya harus aktif juga. Dan bagi aku tuh setelah perjalanan sekarang aku mikir ternyata dalam beragama tuh bukan kita yang harus menjadi pasif gitu. Ntar aku potong lagi. Kan tadi masih yang nutupin hijab nih. Terus kan orang tahu banget ya dulu rambutnya Vera tuh badai banget, kayak udahlah. Kan pasti nggak mungkin langsung aku kayaknya pengen karena Allah deh biar dihijab gitu. Ini pasti ada dulu dong, mungkin ada pengaruh dari orang tua kah atau misalkan apa gitu. Nggak mungkin tiba-tiba dong. Iya nggak mungkin. Jadi beberapa saat itu kan memang kondisinya ayah aku tuh sakit ya, sering sakit. Terus juga aku pernah, ini cuman mimpi sih kan, kalau dalam aku nggak begitu percaya mimpi juga, cuman aneh aja gitu. Pernah aku mimpi, jadi di salah satu tempat itu ada taman gitu kan. Si tamannya tuh gede banget, terus banyak bunga-bunga di bawah. Nah aku tuh kayak di paling atas harus turun tuh ke bawah, jadi harus ada pintu masuk ke bawahnya tuh untuk ke taman itu. Nah aku tuh dikelilingin sama kaca-kaca. Nah tapi aku nggak bisa ke bawah karena nggak ada pintu keluar gitu. Dan aku tuh ngelihat teman-teman yang di bawah itu adalah teman-teman yang pakai hijab syar'i gitu. Terus aku bangun tiba-tiba kok mimpinya gitu, tapi aku nggak berpikir aduh kayaknya ini kode deh, nggak, kayaknya aku bebal deh kategorinya dulu. Jadi teman-teman banyak yang ngingetin, Fer kapan pakai kerudung ya, doain aja ya gitu. Nah terus aku tuh juga satu ya yang menyayat hati aku tuh ayah dan ibu sih, orang tua. Jadi aku dibesarkan sama keluarga yang memang sangat memperjuangkan pendidikan. Apapun yang terjadi itu tuh pendidikan tuh nomor satu. Jadi memang ayahku tuh sering bilang, bapak tuh nggak bisa ngasih mama dan bapak gitu ya, nggak bisa ngasih harta yang gitu ya, banyak, tapi wajib untuk mewariskan ilmu dengan cara apa ya, kerja keras orang tua ini untuk anak-anaknya gitu. Sesaat aku tuh nemuin tulisan teh, kecil banget tulisannya di atas gitu. Terus tulisan ayahku tuh kan bagus ya, tagak bersambung gitu. Mungkin lagi gabut nulis mungkin ya. Terus aku ngelihat tulisannya tuh, tetaplah berjuang anak-anakku gitu ya, meskipun orang tua itu belum bisa ngasih apa-apa, tapi insya Allah akan ngasih pendidikan yang terbaik gitulah intinya. So aku nangis kan di situ, kayak aduh mana nggak bener lagi, ngerasa kayak cuman main doang gitu kan. Terus kuliah juga kuliah doang ya, kayak gitu doang lah. Nah pada saat akhirnya klimaksnya adalah ketika aku tuh main tuh habis foto produk kan, di daerah mana ya, pokoknya agak jauh lah dari rumah, di daerah kayak alam gitu, jadi kan nggak di perkotaan tuh. Pas aku pulang itu, bapakku punya prinsip kalau seumpama aku belum lulus S1, bapakku nggak mau beli kendaraan untuk pribadi, mau itu motor, mau itu mobil. Jadi bapakku masih pengen tetap pakai sepeda. Oh, jadi maksudnya sampai Vera lulus S1 di rumah tuh nggak ada mobil, nggak ada motor gitu? Nggak mau beli ya. Kecuali itu untuk anak-anaknya minta gitu. Vera anak ke berapa? Ketiga. Dan kakaknya cowok semua? Kalau kakak aku tuh mandiri, beli kendaraan sendiri gitu. Nah bapak aku tuh nanya mau beli
kendaraan nggak kayak motor atau apa gitu, itu tuh nanya. Tapi kan aku kayak gak tahu diri ya, udah dikuliahin minta motor gitu. minta kendaraan dan sebagainya tuh kayak aduh malu banget. Tapi bapakku bilang gitu, nggak akan pernah bukan kendaraan aja sih, bapak tuh nggak akan pernah apa ya namanya melihat, nggak akan ngerasain dulu kebahagiaan sendiri, nggak akan egois sebelum anaknya lulus gitu. Apapun yang terjadi pokoknya buat anaknya dulu. Nah suatu ketika kan bapakku tuh emang senang sepedaan juga. Nah pakai sepeda tuh pulang kerja, tapi konteksnya kan kalau konteksnya naik sepeda jalan-jalan beda kan sama pulang kerja, bener gak? Nah terus aku abis foto aku lagi happy sama teman-teman aku, ketawa-ketawa gitu ya, aku ngeliat lah bapak aku lagi ngegoes sepeda. Kan sebuah pemandangan yang kontras kan. banget kayak di film gitu ya, yang lewat anaknya anaknya bapaknya pakai sepeda, kita lagi ketawa-ketawa gitu ya. Iya. Terus teman aku kan udah kenal juga sama bapakku, kita sapa, terus aku udah pengen nangis kan, jangan gitu. Terus aku liatin dari belakang, udahlah aku langsung speechless, kayaknya pulang aja deh, nggak jadi kemana dulu gitu. Aku pulang. Nah yang keduanya, aku pernah lihat lihat ayahku juga lagi pakai sepeda tuh jam 6:30 malam tuh. Terus kan ayahku tuh suka elektro, sama kakak aku suka elektro. Ya kakakku yang pertama suka elektro, yang kedua tuh lebih ke komunikasi lah sama kayak aku. Nah aku sama kayak kakakku yang kedua, komunikasi juga gitu. Kalau kakak aku yang pertama ini kayak bapakku tuh suka banget sama elektro. Nah aku ngelihat bapakku tuh lagi ngegoes juga sama lah kayak gitu, tapi nungguin orang, kayak lagi janjian gitu. Oh jadi kalau kok tadi mah lewat, ini mah kayak nungguin orang gitu ya? Nungguin kayak lihat handphonenya terus kayak janjian gitu. Terus aku kan ada di seberang, aku diem lah ngapain gitu. Ternyata bapak ngeliat ke belakang, ya udah lanjut lagi ke rumah. Nah pas di rumah tuh ditanya, Pak tadi kayaknya lihat deh di jalan lagi apa? Ya ada temen yang pengen ngobrol terkait casannya lah yang rusak gitu. Bapak tuh udah dibenerin, ini casannya udah ketemu nih komponen apa yang rusak, tapi temennya nggak datang. Wah aku langsung nangis lah di situ. Kayak tapi bapakku tuh happy aja gitu ngomongnya, kayak tapi nggak datang, dianya malah nggak datang, kita ngobrol di telepon nih mau lihat casan dan sebagainya gitu. So aku langsung aku langsung nangis lah kayak di kamar itu. Nah di situ aku udah coba untuk memperbaiki keseharian aku lah ya teh, karena aku nggak banyak di rumah juga, hari Minggu tuh aku lebih banyak di luar gitu. Jadi mungkin orang tua aku itu mendukung aku ya untuk tadi kegiatan hobi aku yang dulu itu masih di dancer gitu ya, terus juga ngedukung pendidikan dan sebagainya, itu support banget, apapun yang terjadi tuh support banget. Tapi nggak pernah gitu bilang kamu tuh jarang ada di rumah, nggak pernah kayak gitu. Nah jadi aku tuh ngerasa kayaknya ini deh waktunya aku untuk masih ada waktu untuk berubah gitu. Ya apalagi bapak sempat sakit gitu kan ya? Iya sering sakit gitu. Dan ada sih nenek kan dulu deket banget ya sama nenek juga pada saat 2018 tuh meninggal, udah OTW berhijab tuh kan meninggal tuh di bulan Mei 2018. Pas nenek meninggal tuh kan terakhir tuh nenek cuma satu mintanya, tolong ajarin nenek sholat gitu. Terus sama baca Quran. Nah padahal nenek aku tuh bisa baca Quran, itu bisa maksudnya baca Quran gitu ya? Kayaknya sih pengen ya hari-hari terakhir lah mungkin. Cuman bahasa kan abis dioperasi tuh. Cuman ketika ngomong Fatah itu harusnya misalkan ro jadi re, harusnya a jadi e gitu. Itu aja sih perubahan, mungkin lupa juga kan. Nah sama satu lagi sholat gitu, pas diajarin sholat nenek juga nggak lupa, sholat tuh tahu oh gini gitu. Nah besokannya udah jatuh nggak sadar, seminggu meninggal gitu. Nah jadi banyaklah hal-hal di situ yang menyebabkan kehilangan gitu ya, kekecewaan, kesedihan. Kan lagi yang kasus waktu Instagram di hack itu kan mau sidang. Berarti ini udah setelah sidang atau masih dalam fase menunggu sidang? Udah selesai. Dari aku sidang tuh bulan Agustus 2017, bulan September itulah aku mulai yang tadi ketemu bapakku di jalan gitu kan. Terus aku berpikir untuk pengen memperbaiki minimal pergaulan aku gitu. Ya pergaulannya ya maksudnya nggak rebel sih, cuman ya yang gimana sih kehidupan muslimah tuh aku tuh nggak tahu gitu kan, mengenal Islam tuh kayaknya jauh banget gitu. Nah dari situ aku pengen nyari guru gitu. Cuman kan aku dulu nggak berani ya untuk ngajakin temen kayak ikutan kemana yuk, nggak berani karena takutnya dia masih nggak berkenan fair gitu ya. Ya udah aku cari
sendiri gitu kan. Kayak ada kajian di Masjid Agung, ya udah aku ke Masjid Agung, terus aku nggak ngerti nih ngomongin apa gitu, terus ibu-ibu semua kan di pinggir-pinggir tuh. Tapi pada akhirnya aku masih punya kesempatan untuk ngedatengin ustazahnya. Aku bilang, ustazah doakan saya ya. Emang doakan kenapa? Saya pengen hijrah gitu. Jadi setiap ke masjid itu aku selalu bilang gitu sama ustazahnya. Jadi maksudnya ada kajian apa disamperin gitu si ustazahnya, doain aku. Terus terakhir tuh pernah Ustadz Felix sama kakak ipar kan, Ustadz Felix doakan ya ponakan saya mau hijrah, bisa doakan ya gitu. Nah tapi nggak langsung pakai kerudung. Bentar-bentar, tadi sidang, terus kan langsung sidang tuh kan pasti ada apa? Seremonial nih. Gimana nih hasil sidangnya dengan ada konflik-konflik sebelumnya? Hasil sidang atau bagus gitu? Pendidik di dalam akademik aku ngerasa baik-baik aja teh. Tapi memang aku pertama kali masuk komunikasi itu aku sebenarnya nggak mau masuk komunikasi. Jadi di semester 1, di semester 2 tuh aku nggak mau nerima komunikasi karena aku pengen masuk sastra. Dulu sempat daftar ke UPI, terus ke Unpad gitu ya, daftar ke, tapi mungkin ya qadarullah nggak masuk kan. Nah ada satu di UPI itu jalur apa ya namanya, aku lupa, pokoknya ada tes lagi lah yang harus dari apa sih, ujian masuknya UPI gitu, yang harus mengeluarkan juga budget lagi gitu. Dan aku tuh kayaknya takut menjadi kecewa gitu ya orang tua aku sempat hopeless juga. Aku bilang sama guru aku nih, kalau seumpama guru aku nonton gitu ya, namanya Ibu Vince, semoga Allah merahmati beliau ya. Jadi beliau tuh selalu ngasih support. Ibu, saya nggak keterima sastra saya di ini, kampus ini. Beliau nyemangatin karena dulu tuh udah hopeless banget. Di UIN tuh nggak keterima karena di UIN kan dulu Arab gundul ya di tesnya ya. Terus ini apa ya isinya, ngasal aja gitu. Dulu juga aku kan IPS. Di UIN tuh IPA IPS tuh ada di situ tesnya. Jadi aku ngasal aja isinya gitu. Nah pada akhirnya kakak aku lah yang nguatin, yang pertama tuh kakak aku yang pertama. Terus beliau bilang nggak ada salahnya kamu masuk di kampus yang bukan keinginan kamu bisa memperbaiki di situ gitu. Ya udahlah, masuklah komunikasi. Nah 2 semester itu nilai aku tuh jelek teh, kayak remet. Kan Vera tuh ya, maksudnya ini for your information aja ya, Vera tuh kemarin waktu di S2-nya dia dapat IPK 4 terus jadi mahasiswa terbaik gitu lah. Ternyata justru di balik itu semua menolak komunikasi dan anjlok banget IPK-nya. Iya, di 2 semester itu aku jelek banget nilainya sampai aku ngerasa remet lagi nih, PIK lagi, pengantar ilmu komunikasi. Sampai temen aku tuh kan dulu di tes ya, ada makrab namanya malam akrab. Dan di makrab itu ada terkait komunikasi yang disampaikan sama kayak cutting-cuttingnya gitu. Nah aku kan nggak ikut tuh, saking menolak komunikasinya. Aku nggak mau ikutan acara-acara komunikasi gitu. Tapi pas di kelas tuh kan dosen nanya apa komunikasi, temen aku jawab komunikasi adalah penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan. So, aku mikir kok mereka pada hafal ya gitu, terus kok mereka pada lebih kayak lari gitu, sedangkan aku masih di tempat gitu. Di semester 2 aku udah memaafkan lah teh apa yang udah aku lakuin sebelumnya, dan aku juga ingin memperbaiki keadaan itu, ingin memperbaiki akademik aku, ingin memperbaiki kekecewaan orang tua aku. Di situ aku mulailah beli buku gitu ya. So aku ngobrol sama orang yang di komunikasi yang aku anggap itu tuh keren lah gitu ya. Aku ngobrol, aku ajak ngobrol, aku beli buku. Dan di semester 3 itu aku tuh bertekad untuk gimana caranya aku memperbaiki nilai aku, dan seenggaknya aku bisa bantu orang tua aku dalam perkuliahan ini gitu. Akhirnya aku mengajukan beasiswa, kan ada beasiswa prestasi ya namanya. Terus aku tuh ragu juga karena nilai aku bagus gak ya, sampai mungkin bercanda sih ya, adminnya bilang gini, emang kamu berprestasi katanya gitu. Ya lihat dulu aja mbak, kalau enggak ya udah balikin lagi gitu kan. Ternyata sampai pada akhir semester berapa tuh, semester akhir tuh sampai lulus itu tuh dapat beasiswa gitu. Ya nggak bisa ngebayar sih ya perjuangan orang tua, tapi setidaknya ada satu hal yang apa ya, yang menenangkan perjuangan kita lah pada saat kita di akademik gitu. Jadi sidang aman ya, meskipun tadi ada itu. Sidang aman, dan pada akhirnya lulus tuh kan memang sidang tuh 2017. Di 2017 bulan Desember baru wisuda kan. Nah di wisuda itu tuh biasanya suka ada kayak award gitu ya, penganugerahan gitu lah ya. Nah di situ tuh kan karena mungkin ego kita masih tinggi dalam dunia akademik gitu. Terus
kita tuh teman-teman pada nanya juga, emang kamu emang nggak ke depan gitu, emang kamu emangnya harusnya ada acara ke depan kayak gitu, terus kita tuh dianggap apa namanya Terbaik mendapatkan gitu ya. mendapatkan nilai yang terbaik gitu dan sebagainya gitu. Nah di situ aku baru bisa mengukur bahwa oh kalau seumpama tujuan aku ini berarti selama ini perkuliahan aku hanya mengejar hal-hal yang sifatnya itu perkataan manusia lah gitu kan. Nah dari situ aku berkaca dari kegiatan S1 aku gitu ya, ketika aku lanjut di S2 tuh aku udah gak memperdulikan lagi nilai aku, tapi yang aku pikirkan adalah gimana caranya aku bisa lakuin yang terbaik di semua mata kuliah, baik itu apa namanya yang kategorinya susah menurut aku ataupun enggak gitu, karena aku nggak pernah mau lihat nilai lagi di situ teh. Jadi aku nggak pernah lihat nilai lagi di S2 itu sampai pada akhirnya tadi yang teteh bilang IPK aku 4, nah itu tuh aku belum tahu IPK aku 4. Jadi pada padahal saat kan kayaknya orang wah Vera nih dari semester 1 udah nergitin banget buat dapet IPK 4 gitu, kayaknya A mulu gitu kan, kita ya seks itu temennya ngeliatnya gitu. Nah itu aku nggak ngelihat karena aku di situ udah nothing tulus di S2 itu. Nanti mungkin kita agak maju dulu ya alurnya. Pas di S2 itu 2018 aku lanjut S2, aku ngelihat teman-teman yang hebat gitu, dari latar belakang yang hebat, terus juga capable lah, dan juga mereka tuh orang-orang yang bukan orang sembarangan gitu. So aku ngerasa wah udah bukan saatnya lagi di sini kita itu ngejar nilai gitu ya. ngejar nilai, ngejar apa namanya, ngejar pujian manusia, validasi manusia gitu. Tapi ingat Fer, kamu di sini adalah untuk menyiapkan amunisi, karena kamu tuh kan bukannya ingin menyampaikan kembali atau dalam konteks dakwah tuh pengen nyampein lagi kan gitu. Jadi aku nggak pernah lihat. Pada saatnya sidang itu aku pas nanya, ya aku mau sidang, saya mau sidang Pak, IPK kamu berapa? Saya nggak tahu Pak. Kok nggak dilihat? So aku cuman ketawa ya, karena iya Pak belum lihat sistem gitu. IPK kamu 4. Terus aku jawab, oh iya mungkin Pak gitu. Pas aku lihat oh ya gitu. Ya udah, karena aku nggak, dan mungkin teman-teman tahu ya yang Prof Min itu kan tadi juga tahu lah, Prof Min tuh nilainya tuh sampai aku Vera mah oray-orayan kan gitu ya, sampai aku ngeliat ke konstruk variabel aja tuh kan salah gitu. Jadi aku udahlah mungkin B- atau C atau apa, aku mikirnya udah gitu pada saat itu gitu. Nah pas kembali lagi nih ke 2017, perjalanan di kerudung, dan aku ingin memperbaiki pergaulan aku juga gitu ya. Nah itu nggak bisa instan ya, maka di setiap doa aku tuh selalu 3 doanya. Yang pertama tuh semoga aku tuh dikuatkan dalam keadaan ketika aku nggak ketemu teman-teman aku yang lama gitu, karena aku yakin pasti ada teman-teman yang lain yang Allah gantikan, siapapun itu keadaannya kayak gimana pasti Allah akan gantikan, cuman dimohon dikuatin aja gitu. Karena si Vera ini tuh agak-agak lebay gitu kan, kalau seumpama temennya kemana ya temen gitu. Terus yang kedua, semoga aku tuh bisa menyelami dunia akademik, menjadi seorang pengajar, di mana menjadi seorang pengajar itu bukan pencapaian yang harus dibanggakan, tapi adalah media dakwah aku gitu. Jadi dosen itu udah langsung mikir di situ ya maksudnya. Iya, setiap sholat tuh langsung panjang banget ini dia. Wow. Yang ketiga, aku pengen pengen orang tua aku tuh ya, biasalah kalau doa untuk orang tua mah pasti adalah selalu khusus ya. Orang tua aku tuh tenang gitu ya ngelihat dengan, kan sebenarnya orang tua tuh gini, gimana caranya supaya kita tuh menenangkan orang tua kita, ya buatlah mereka tenang dengan perjuangan kita kan gitu. Nah aku tuh bisa buktiin bahwa aku tuh bisa birrul walidain dengan baik gitu, bisa berbakti pada orang tua dengan baik, itu memperbaiki itu. Dan gimana caranya suatu saat nanti aku bisa mungkin kuliah lagi, baik di dalam negeri atau di luar negeri itu dengan dengan kemampuan aku dan juga upaya yang udah aku lakuin sekarang, cuman nggak dalam waktu dekat. Dan Allah tuh ya mungkin Allah mengijabah itu ya, kayak tadi di dunia akademik tuh menjadi sekpri dulu gitu, dulu kan aku sempat jadi sekpri juga, guru besar ya 4 tahun tuh, yang itu juga ngasih aku pelajaran yang luar biasa sih di situ, tentang pekerjaan, tentang kepercayaan, tentang waktu gitu. Nah terus juga jadi dosen ini, dan aku rasa mungkin aku nggak ada apa-apanya ya, nothing lah, tapi itu karena doa orang tua aku. Jadi setiap aku presentasi tuh, setiap aku tes, aku selalu nelpon. Setiap aku presentasi atau misalkan MC atau moderator, aku selalu nelpon
mama atau enggak ya di rumah orang tua aku, mah sekarang mau mulai doain gitu. Setiap aku tes kayak gitu. Nah mungkin doa mereka lah yang dijabah. Aku kayaknya masih banyak banget. Mundur Dosa. lagi Fer, kita kan perspektifism ya, pokoknya beririsan harus sama politik. Mm-mm. Nah, kenapa dulu udah mah gak suka komunikasi ya, lanjutlah S2 komunikasi dan milihnya komunikasi politik Fer? Oh iya, pada akhirnya kan aku masuk komunikasi, milih PR, terus I'm proud to be in public relations tuh. Tapi kenapa malah Kan politik gak nyambung gitu? ya, PR tuh orang-orang politik mah anak-anak jurnalis lah biasanya. Ini anak PR masuk ke kompol dong. Iya ya, iya sih. Aku juga menjadi orang apolitis sebenarnya awalnya. Tipe-tipe manusia apolitis lah, nggak peduli gitu. Cuman aku seneng baca tentang hal-hal yang berbau ideologi, aku seneng. Cuman nggak concern banget kayak sekarang di perkuliahan. Nah, pada saat aku mau ke S2 itu kan jadinya 6 bulan teh. Iya. Ya 6 bulan, sekitar 10 bulan lah dari mulai aku hijrah. Aku hijrah mulai 2018. Kita kan masuk September ya? September. Agustus mungkin kita daftarnya kan Agustus tuh, mulai masuk tuh Agustus. Jadi teman-teman aku yang lama itu taunya Vera ya kayak gitu dulu yang non hijab, yang dancer terus endorse selalu gitu ya. Tapi kalau sampai aku pernah juga ya kan pakai tas atau pakai apa, temen aku tuh nanya, Fer itu endorse dari mana? Enggak, ini beli gitu. Enggak semuanya barang-barang aku tuh endorse gitu. Aku juga ngemodal gitu. Ya lucu aja sih ya kalau dulu tuh saking mungkin teman-teman tahu. Nah di S2 taunya Vera udah hijab. Jadi sebuah kubu polarisasi yang cukup kontras gitu. Nah pas pada saat aku pakai hijab di bulan Januari itu, kan tadi aku bilang nyari guru, terus aku udah nyari guru tuh nyari teman-teman yang suka kajian. Sebenarnya dulu 2015 itu banyak teman-teman yang datang ke kampus untuk ngajakin aku kajian. Ya tadi aku bilang karena aku masih bebal, jadi kajian di mana? Kajian di masjid ini Fer. Oh ya, enggak dulu gitu. Sebenarnya udah banyak, tapi pada saat itulah aku pengen nyari temen aku yang lama itu. Masih ingat gak ya sama aku gitu. Ya udahlah aku ikutan kajian tuh di mana misalkan di masjid apa gitu kan. Ya aku ikutan tuh sampai pada akhirnya aku tuh menemukan kerangka pemikiran Islam yang begitu sempurna. Maksudnya apa sih? Ternyata setelah aku mengkaji Islam meskipun baru secuil itu, aku menemukan Islam tuh adalah solusi permasalahan kehidupan. Gitu kan? Saking solusi permasalahan kehidupan, Islam tuh agama yang pertama menenteramkan jiwa gitu ya, memuaskan akal dan sesuai dengan fitrah manusia. Nah, pada saat itu aku berpikir dalam kehidupan itu nggak lepas dari politik. Dari mulai apa sih? Dari mulai apa sih kita? Setiap keputusan dalam hidup kita itu pasti ada kebijakan-kebijakan politik yang nggak bisa dilepasin. Artinya politik itu adalah hal yang integral dalam kehidupan. Pasti dalam Islam juga ada dong penyelesaiannya. Nah maka dari itu aku pengen masuk politik itu kenapa? Karena pas aku baca sebuah kitab, politik dalam Islam itu adalah mengurusi urusan umat. Berarti bukan hanya bicara soal kekuasaan. Nah sekarang aku menjadi seseorang yang mungkin bukan siapa-siapa gitu ya. Setidaknya aku pengen menjadi seorang yang kalau aku nggak bisa merubah dalam tatanan besar, setidaknya aku bisa merubah dalam hal tatanan kecil. Contohnya aku menyampaikan perubahan-perubahan itu di lingkungan sekitar aku gitu. Dan itu nggak bisa tanpa politik. Mungkin ada orang-orang yang masih nggak bisa tanpa politik. Nggak bisa. Politik itu adalah hal yang gak pernah bisa lepas. Contoh ya, ibu kita bilang, barang-barang tuh jadi mahal sekarang. Itu keputusan politik kan sebenarnya. Pendidikan, keputusan politik semuanya. Nah kalau gak bisa paham terhadap politik gitu kan, ya maka kita akan buta politik lah intinya. Tapi aku lebih menarik lagi ketika melihat lanskap Islam itu. Dalam Islam tuh kan ada siasah gitu ya, politik Islam itu. Islam juga mengajarkan bagaimana kepemimpinan itu menjadi sebuah kepemimpinan fungsionalisme lah dalam tatanan masyarakat, individu, masyarakat, negara itu seperti apa, dan itu sangat rapi gitu. Dan aku pengen mempelajari itu. Jadi justru karena hijrah ya masuknya ke komunikasi politik. Mungkin kalau belum mah bisa jadi komunikasi bisnis gitu ya. Aku sangat suka filsafat dulu. Jadi kalau aku ngobrol sama kakak aku, ya kan Socrates bilang gitu kan, ya kan Marcus Aurelius bilang gitu kan. Jadi udah teori semua. Iya. Terus kamu mau ngikutin Socrates gitu? Iya ngikutin Socrates ya. Tapi kan Socrates tuh bla bla bla, mungkin belum masuk kali ya. Dulu tuh kayak aku suka banget sama filsuf-filsuf yang aku baca. Jadi mereka itu bagi aku tuh sumber pengetahuan aku gitu ya.
harta yang paling berharga. Gitu. Ternyata ketika aku mengenal Islam ya udah kayak dicabut tuh sampai ke akar-akarnya gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau belajar filsafat ya silakan, nggak apa-apa, tapi alangkah baiknya teman-teman yang harus muslim pondasinya dulu gitu. Pondasinya tuh dengan Islam gitu. Oke, udah nih beres. Sekarang kan udah jadi dosen dong, dosen muda di Unisba Vkom. Itu apakah apa ya? Kan tadi udah jadi sekretaris pribadinya guru besar. Berarti sebenarnya kan emang udah planning Vera ya untuk pengen jadi dosen. Gimana perjalanannya pasti ada, nggak mungkin mulus-mulus aja sih pasti. Iya, itu ya Allah tuh perjalanannya. Jadi perjalanan aku jadi dosen tuh ya mungkin teman-teman yang seangkatan aku juga merasakan lah. Cukup ujian yang itu kan 2023 ya, tahun ini kan aku. Iya, oh iya benar. Kita lulus 2020. Sekarang baru jadi dosen, ada waktu 3 tahun. Tahun ini bagi aku tahun yang sangat nano-nano gitu ya. Bahagianya ada, sedihnya ada, kecewanya ada gitu. Kecewa sih mungkin porsinya dikit lah. Sedih dan bahagianya itu bener-bener, harunya itu bener-bener dapet lah. Kesedihannya dulu mungkin ya. Jadi di bulan Januari pada saat itu tuh aku udah, di bulan sebelumnya Desember 2022 aku udah masukin lamaran dosen. Nah itu udah masuk, mungkin udah di udah di screening gitu ya sama pihak Univ, dan kita di Januari itu udah mulai ada tes-tes kayak gitu teh. Nah pada saat tes itu berbarengan dengan sahabat aku tuh meninggal, sahabat dekat gitu ya, meninggal. Aduh cukup menguras perasaan juga gitu ya. Dan tesnya ternyata di tempat kerja aku sekarang tuh cukup panjang, apalagi tes agamanya kan Universitas Islam ya. Universitas Islam Bandung lah ya. Itu panjang banget itunya perjalanannya, baca tulis gitu ya, baca tulis Al-Quran, terus mengaji dan sebagainya tuh banyak banget lah perjalanannya. Jadi nggak semudah itu. Kalau orang-orang bilang enaknya jadi dosen, sekarang tinggal jadi dosen ya, itu mah apa ya namanya? Framing aja ya. Padahal yang dilihatnya ya gitu. Mereka nggak tahu lah nangis setiap malamnya gimana ya Allah, overthinkingnya gimana gitu kan. Jadi gitu. Terus perjalanan jadi dosen itu cukup panjang dari Januari Februari sampai juga mungkin aku menyiapkan plan B gitu. Kalau seumpama aku nggak keterima di sini, aku mau kemana gitu. Karena kan nggak bisa juga aku kayak optimis sih iya, tapi kan kita secara manusia rasional ya. Iya. Kalaupun nggak keterima berarti harus ke mana nih, cari yang lain gitu. Sambil nyari-nyari juga pada saat itu gitu. Dan pada bulan Februari akhir mungkin ya pengumuman diterima itu ya nangis sih, maksudnya sampai bilang sama orang tua juga dan sebagainya gitu ya. Sampai aku videoin tuh di rumah bilang ya udah speechless aja gitu. Perjalanannya cukup panjang sih kalau perjalanan jadi dosen ini. Ya nggak bisa dijelasin sama kata-kata lah. 5 SKS mungkin kalau sekarang kita. Jadi buat yang bilang kalau pengen jadi dosen gampang kok, jadi sekretaris dosen aja dulu, ternyata nggak semudah. Ya kan teteh pernah ngerasain jadi sekretaris dokter, ya kan? Iya sip lah. Jadi itu emang ada ceritanya dan tidak bisa diceritakan secara jelas. Ini mungkin perlu perlu waktu khusus ya untuk mempersiapkan gimana sih jadi sekpri, gimana sih jadi dosen gitu. Ini sekarang ke kehidupan pribadi Fer. Kan udah dapat nih semuanya, dosen muda dong. Terus saya udah masa sih nggak ada orang yang nanya tentang relationship Vera? Relationship ya banyak ya, jangan maksudnya relationship kayak kan mungkin Vera udah mencapai jadi dosen, terus mungkin seusia teman-teman tuh udah pada nikah lah, terus udah berkeluarga dan lain-lain. Banyak pasti katanya juga banyak kan. Isma kok belum? Nah gitu kan. Vera gimana nih? Biasalah, aku anggap itu semua tuh kayak lebih ke lebih ke hal yang manusiawi yang ditanyakan oleh masyarakat kepo gitu. Kayak misalkan apalagi influencer nih kan pasti banyak di DM gitu ya. Kalau aku upload tentang nikah, kakak kapan nih gitu kan, atau kamu kapan fair gitu. Ya hal yang biasa sih, tapi menurut aku yang paling penting dalam fase itu ya, fase sekarang nih, ketika banyak yang nanya kapan nikah gitu, atau mungkin yang udah nikah ditanya kapan punya anak, yang udah punya anak 1 ditanya kapan punya anak, adanya 2, yang kedua mana, yang ketiga tuh biar rame kan gitu, nggak akan pernah kelar kan. Tapi yang paling penting menurut aku tuh bukan itunya teh. Yang paling penting itu aku merasakan ya dalam kesendirian aku sekarang, mungkin sampai nanti pas prosesnya itu, misalkan pernikahan itu, aku ngerasa yang paling penting itu bukan udah nikah atau belum,
tapi yang paling penting adalah kita masih taat sama Allah atau enggak. Karena ngejaga ketaatan dalam kesendirian itu nggak mudah gitu. Ya kan? Dan ketika kita udah menikah juga ya sama, kita masih taat sama Allah atau enggak. Atau justru misalkan ya, Allah itu ngasih ujian ke kita itu berupa bisa jadi kebahagiaan gitu kan. Kalau dalam surat Ar-Rahman itu kulluman 'alaiha fan, semuanya itu kan fana gitu ya. Jadi bisa jadi itu kebahagiaan juga sebuah ujian. Sekarang kita dihadapkan dengan pernikahan, udah menikah nih. Terus kan pertanyaannya, aku suka mikir kayak gini, menikah itu bukan hal yang mudah dan perjalanan yang panjang. Dan saat ini misalkan Teteh bisa ngerasain lah, punya visi misi untuk dakwah, visi untuk menjadikan perubahan untuk umat gitu kan. Atau mungkin Teteh punya visi untuk tetap membersamai teman-teman SD, SMP, SMA kan lagi ngajar di situ gitu. Nah setelah menikah kita punya nggak sih teman yang membersamai itu gitu. Tapi atau justru mungkin dalam kesendirian kita tuh malah dijauhkan dari hal-hal yang dari visi kita itu gitu. Jadi aku mikirnya masih taat sama Allah atau enggak. Kalau masih taat sama Allah ya teruslah usahanya kencengin, doanya kencengin. Kalau memang belum menikah ya berarti belum waktunya. Jadi emang nggak worry ya kalau Farah ini sama quarter life crisis ya santai aja gitu. Ya worry mungkin kalau misalkan ada orang tua misalkan ya, itu tuh tetangga tadi nanyain, yang worry bukan kita tapi orang tua, mama gitu ya misalkan, yang tadi tahu nggak saudara nanyain kayak gini, kok dia nyanyi kayak gitu ya gitu. Kalau aku nggak worry mungkin karena apa ya, circle-nya kali ya. Ya aku termasuk berteman sama Teteh juga mungkin yang if it's meant to be, it will be. Kalau seumpama Allah akan kasih, meskipun kita pakai jalur langit, kalau kata Allah belum ya kan nggak akan pernah tercapai gitu. Jadi aku mikirnya ya udah belum. Sampai aku mikir gini loh, Imam Syafi'i itu kan nggak menikah ya, tapi bukan berarti kita nggak akan menikah nih gitu, enggak. Maksudnya Imam Syafi'i itu nggak menikah karena saking tekunnya untuk membuat karya buku dan sebagainya gitu ya. Dan karya pertama Imam Syafi'i itu adalah kitab Al-Um, artinya ummi, umat. Makanya kata ummi itu diambil dari kata umat banyak. Ya, bagi aku perempuan itu adalah tonggak peradaban gitu. Jadi nggak main-main nih peran aku di rumah. Meskipun aku masih sendiri belum menikah misalkan, tapi aku punya PR yang besar. Aku masih punya orang tua, gimana caranya aku berbakti sama orang tua aku, menjadi dosen yang terbaik gitu. Amanah juga kan menjadi dosen itu, belum punya mahasiswa, anak wali nih. Aku udah punya nih sama mahasiswa. Absurd. Jadi ada cerita lucu lagi. Yang mana tuh? Kan ya udah mahasiswa nih, punya dosen, masih muda, cantik, belum married, pasti pernah ada cerita lucu nih. Di kelas maksudnya. Apa ya hal yang paling absurd di kelas tuh? Maksudnya gitu, ditembak enggak sih? Oh ya, yang paling absurd bagi aku sih mahasiswa yang ngajakin ta'aruf ya. Itu paling itu paling absurd sih. Jadi aku ngajar dia, ngajar teman-temannya gitu ya. Maksudnya satu kelas tuh berapa orang ya? Lumayan banyak. Terus dia sering ngechat, nanyain buku. Masa aku nggak jawab nanyain buku? Bu, saya butuh buku yang tadi ibu sampaikan di kelas. Oh ini anak rajin. Memang ada anak yang nanyain buku, itu the real nanyain buku, literally nanyain buku gitu. Ada yang modus. Ternyata mungkin dia modus ya. Terus dia malamnya itu nanya, nge-reply status WhatsApp lah. Dulu dia tuh nge-reply apa ya, apalah, lupa ya, aku lupa, pokoknya nge-reply aja. Terus besokannya dia ngirimin itulah format redaksi tentang ta'aruf gitulah. Ini serius ya, aku anggap ini mungkin selewat kali ya, dia mungkin bercanda. Ya udah aku balas seminggu kemudian karena itu ke skip, dan aku juga nggak mau untuk apa ya, bikin sakit hati ya. So aku bilang sama guru aku, Teh coba deh baca ini. Kan mau nggak mau kalaupun dia memang bercanda, aku wajib untuk membalasnya dengan baik gitu ya. Ya aku balas lah, terus dia nggak balas lagi gitu. Itu bagi aku paling absurd sih. Ternyata ya, padahal jadi dosennya baru berapa bulan. Iya, dan timingnya tuh mungkin dia tahu banget abis UAS kan akan ketemu lagi tuh. Kalau ketemu namanya ditegur, kamu ngapain sih gitu. Bener. Nggak ketemu lagi. Dan di Instagram juga dia nggak berani nge-DM kayak gitu. Karena dia follow juga tuh teman-teman tuh. Kan kita suka ada mahasiswa yang follow untuk biasa nanyain apa gitu ya, dia nggak nanyain apa-apa lagi sih setelah aku balas itu sih sejauh ini itu yang paling jauh gitu. Itu yang paling jauh ya. Nah berarti udah cerita dari awal sampai dia jadi dosen. Tapi aku masih punya pertanyaan. Apa? Kangen nggak sih deg-degan sama Farah yang dulu? Yang mana, yang jahiliyah? Jahiliyah. Alhamdulillah
enggak sih Teh, tadi mungkin yang Teteh bilang rambut badai gitu itu kakak kan rambutnya jadi nggak kelihatan, itu sering banget tuh ke DM dulu tuh awal-awal hijrah, kak serius pakai hijab, ini mikirnya gini ya, bukannya didukung gitu ya, maksudnya tolonglah netizen dukung gitu ya. Netizen pesannya Iya, kalau ada yang melakukan kebaikan didukung kebaikannya lah ya, jangan disupport, berbalik lagi. mohon apa namanya, mohon bantuannya. Tapi kakak tuh bagusan loh, bagusan nggak pakai hijab loh karena rambutnya bla 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 gitu. Terus aku pada saat itu mikir apa iya ya gitu, sempet mikir kayak gitu, apa iya ya bagusan ini ya kakak jadi. Terus ada lagi yang ngomong gini, kak tahu nggak sih kalau pakai hijab itu belang kulit wajahnya gitu. Iya bener-bener. Terus aku iya ya gitu kan, bisa banget mereka, dan mereka tuh kan sangat-sangat gini ya kak, katanya dia nge-capture foto aku, terus lebay sih kayak, kak ini tuh aku tuh bilang loh ke orang tua aku bahwa kakak tuh panutan aku, nah sekarang aku tuh udah berubah, udah hijrah gitu, jadi aku nggak akan banyak lihat foto kakak lagi di Instagram. Itu gimana sih kak, itu tuh kok jadi saya yang repot ya, maksudnya ya udah jangan dilihat gimana ya. Jadi aku cukup worry juga sih dengan hal itu. Aku juga nggak mungkin jutekin mereka, ih udah hijrah kok nyebelin gitu, nggak mungkin kan. Bisa kayak apa sih namanya, kayak aku anggap kalau yang cewek-cewek tuh adik-adik aku lah gitu ya, yang suka bawel-bawel itu. Nah terus aku mikir gini, bener ya ternyata gitu, setinggi-tingginya manusia memuji, pujian manusia itu serendah-rendahnya sebuah pujian. Kenapa? Karena manusia itu nggak akan bisa kita pegang meskipun pujian nih, bisa jadi hatinya kan nggak sama dengan apa yang diucapkan. Jadi ketika aku mengenal media sosial itu penuh dengan apa namanya ya, ketika likes, komen atau DM kayak gitu tuh membuat itu jadi seseorang padahal tuh nggak ada apa-apanya gitu. Jadi aku tuh sekarang pengen mereka bukan mengenal aku, tapi aku pengen mengenal siapa Tuhan aku gitu. Sekalian closing statement deh. Closing statement dari Vera. Closing statement dari aku apa ya? Setiap aku ngutip dari Steve Jobs ya, karena kemarin aku baru baca Steve Jobs tuh pernah bilang life is connecting the dots. Jadi hidup itu adalah menyambungkan titik-titik ya. Jadi kita sebuah perjalanan itu ada hal-hal yang harus kita selesaikan gitu. Yang pertama kali aku mau sampaikan adalah maafkan diri kita. Kalau kita adalah pelaku hijrah, maafkan apapun siapapun yang terbayang di wajah kita punya. Begitupun orang tua kita yang mungkin kok gak maksimal membersamai perjalanan aku selama ini gitu. Maafin orang tua kita, maafin siapapun yang mungkin gak berkenan di hati kita, dan maafkan diri kita sendiri gitu. Karena itu salah satu pintu gerbang untuk kita bisa melanjutkan perjalanan. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan pekerjaan apapun itu, mau dosen, mau itu entrepreneur, lakukan yang terbaik, dan itu tuh hanya amanah, dan amanah tuh kan gak akan pernah salah dalam memilih pundaknya ya. Jadi aku yakin apapun yang sekarang ditetapkan oleh Allah, someday it's gonna make sense. Karena sekarang misalkan aku ngerasain aduh banyak banget tugas dan sebagainya, tapi suatu saat nanti itu akan masuk akal. Contohnya misalkan aku sering banget minta kesibukan Teh dulu, karena aku pengen kesibukan itu tuh mengalihkan aku dari hal-hal yang gak penting gitu. Ya mungkin Allah tuh kasih aku kesibukan itu, sampai pada akhirnya aku lupa juga, dan aku merasa biasa dengan hal-hal yang berbau masa lalu gitu. Aku biasa aja, karena mungkin Allah akan mencabut amarah itu atas kelapangan hati kita. Karena amarah itu gak akan pernah bisa dihilangkan. Amarah itu cuma bisa diangkat sama yang pemiliknya gitu. Kita cuma bisa berdoa, ya Allah saya sudah merilis semuanya, tolong bantu saya untuk melanjutkan perjalanan ke depan. Dan apapun yang sedang teman-teman jalani sekarang itu adalah yang terbaik gitu ya. Kalau ngerasa ada hal yang perlu diperbaiki, ya minta sama Allah, jangan pernah putus asa. Karena tadi ujiannya dalam kesendirian itu tuh cukup banyak ujian Teh menurut aku. Dan yang terakhir mungkin dari aku, ketika perjalanan hijrah ini bukan akhir dari segalanya. Kerudung yang aku pakai juga bukan berarti aku adalah seseorang yang udah apa ya namanya, baik juga enggak gitu ya. Dan bukan berarti teman-teman yang belum berhijab juga enggak baik, bukan berarti kayak gitu. Karena yang yang melihat kesimpulan akhirnya itu adalah pada saat kita wafat kan. Nah mungkin yang sekarang kita jalani ya finishnya adalah pada saat kita wafat, atau ketika Allah berkata waktunya pulang. Jadi sekarang mungkin sekarang hal yang aku lakuin dalam waktu aku yang singkat ini juga memperjuangkan Islam itu kan sebenarnya nggak lama, cuman sampai kita
meninggal cuma sampai kita mati ya. Mungkin kalau hari ini kita mati ya udah cukup hari ini aja gitu. Jadi cobalah untuk merilis kembali, merefleksikan kembali setiap apa yang teman-teman lakuin. Pertama itu yang terbaik, dan itu Allah itu akan membuat semuanya masuk akal di kemudian hari gitu. Mungkin itu saja dari aku. Terima kasih Vera. Dan buat cerita hijrahnya, mungkin kalau misalkan denger udah, tapi pengen tahu lebih lengkap, ternyata Vera sempat nulis ya di All About Our Hijrah Stories ini. Nah itu bisa nanti kalau mau pesan di Books FM atau ya boleh di komen. Terus kalau ada titipan pertanyaan biar nanti kita bahas lagi, boleh di kolom komentar juga. Terakhir dari saya, ya itulah ternyata politik tidak seklasik itu. Masih ada cerita-cerita menarik di balik kisah-kisah politik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.